Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, ini saya baru pulang dari sekolah. Ya, jadi rencananya saya akan memindahkan anakan-anakan burung emprit kemarin ya. Yang tujuannya nanti saya akan jelaskan untuk apa saya selalu memindahkan anakan-anakan burung emprit ini. Oke, tetap stay tune, kita pindah dulu ke kamera belakang. Nih sahabat ya, saya perlihatkan. Tuh, sudah pada besar nih ya, nggak bisa kita lolohi sekarang mah. Nah ini sahabat, itu burung gereja yang baru saya jemur ya. Ini masterannya, dan itu satu burung emprit yang sudah saya pisah karena sudah belajar meriwik juga. Dan itu sangkar yang nantinya akan saya pakai untuk memindahkan anakan-anakan burung di sana. Ya, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini indukannya ya. Nah, itu anakannya sahabat tuh. Ya, sudah pada besar ya. Jadi nanti kita akan pindahkan. Kenapa dipindahkan? Ya, ini udah mulai ada tikus-tikus yang masuk nih kayaknya. Jadi untuk meminimalisir hal itu, kita akan pindahkan sahabat. Oke, tetap stay tune. Dan ini anak burungnya di dalam sahabat ya. Saya simpan dulu di sini. Nah, untuk sementara karena ini sudah pada bisa terbang sahabat ya. Oke, kita lanjut pindahkan sarangnya sahabat ke situ ya. Dan seperti inilah kondisi sarangnya. Dan seperti biasa juga nanti kita akan keluarkan sebagian dulu sahabat ya. Jangan seperti ini, dan harus dibersihkan terlebih dahulu sahabat. Nah, kurang lebih seperti ini ya sahabat. Oke, tidak berlama-lama kita masukkan saja ke sangkar sana sahabat. Nah, kurang lebih seperti ini ya sahabat tuh. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung masukkan anakan-anakan burungnya ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya sahabat ya. Jadi nanti kita biarkan dulu anakan-anakan burungnya, pasti gerapakan dan kaget sahabat ya, tapi tidak apa-apa karena ini biasa ya. Nanti setelah sholat zuhur kita lanjut ke pembahasan sahabat, tetap stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, selamat sore ya. Kita lanjut pembahasan di sore hari ini ya, karena tadi selepas sholat zuhur saya ada keperluan-keperluan yang lainnya, yang alhasil baru sore ini saya bisa melanjutkan masuk ke pembahasan. Oke, tidak berlama-lama. Jadi apa dong yang akan saya bahas di pertemuan sekarang? Seperti ini sahabat ya, ada beberapa hal yang menjadi tujuan saya kenapa setiap tahunnya atau setiap kali setelah berproduksi dan anakan burung ini mulai beranjak ke fase remaja ya, atau katakanlah sudah belajar terbang, kenapa harus dipindahkan tuh sangkarnya. Nah itu ya, jadi nanti akan saya jelaskan alasannya kenapa dan tujuannya apa. Kemudian ada beberapa hal juga ya, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan secara tidak sengaja ketika saya melolohi anakan burung gereja. Nah itu nanti saya akan coba perjelas ya, apa-apa saja yang sekiranya menjadi kesalahan saya yang tidak saya sengaja. Nah semoga sampai sini sahabat bisa memahami, dan 2 poin saja untuk pertemuan sekarang karena kondisinya memang ada anak-anak sahabat ya yang lagi pada bercanda. Oke? Sebelumnya saya doakan dulu untuk sahabat semua, semoga selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu kesehatan, dipermudah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan kelak untuk sahabat Obi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik sahabat ya. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Nah, oke baik sahabat, kita lanjut ke
ke pembahasan yang pertama. Seperti yang tadi saya katakan, ya, kenapa saya harus memindahkan sangkar dari sangkar burung dari sangkar ternak, maksudnya ke sangkar burung lovebird yang selalu biasa saya pakai di setiap kali anakan burung emprit ini ya, sudah mulai belajar terbang. Nah, yang pertama, seperti yang selalu saya katakan, tidak lain alasannya. Yang pertama itu untuk mendokumentasikan anakan burung ini agar saya lebih leluasa ketika pengambilan gambar ataupun video. Nah, itu yang pertama, sahabat, alasannya ya dan tujuannya. Kemudian yang kedua, ya, di sini saya coba untuk mengadaptasikan tempat, ya, sekaligus hitung-hitung melatih. Nah, kenapa mengadaptasikan tempat ini harus dipindahkan sangkarnya? Ya jelas dong, iya kan? Nah, dan tujuannya tidak lain agar anakan burung tersebut itu mudah berinteraksi ya, dengan kita, ya, ataupun dengan orang-orang yang ada di rumah, agar tidak terlalu kedepannya itu kagetan ataupun gerapakan. Nah, semoga sampai sini jelas ya. Kemudian tujuan yang terakhir tidak lain alasannya yaitu karena sekarang ini lagi banyak anak-anakan tikus, sahabat ya, yang mondar-mandir di sini ya, dan saya perhatikan juga ini ya udah mulai digigit-gigit gitu. Nah, jadi tidak lain alasannya yaitu untuk menghindari anakan burung emprit tersebut itu dimakan tikus ya. Dan ini bukan alasan yang sepele, karena anakan burung tersebut dimakan tikus itu sudah sering. Nah, semoga sampai sini sahabat bisa memahami. Jadi itu 3 poin alasan pemindahan sangkar. Yang pertama untuk mendokumentasikan ya kan, agar lebih mempermudah juga saya mengambil gambar ataupun video-video yang nantinya disuguhkan ke sahabat hobi semua sebagai bahan untuk memprediksi anakan tersebut ya, dari jenis kelaminnya seperti itu. Semoga sampai sini paham. Yang keduanya adaptasi ya kan, mengadaptasikan tempat baru, kemudian agar terbiasa juga dengan orang-orang di lingkungan rumah saya khususnya, agar burungnya tidak mudah kagetan dan tidak terlalu gerapakan. Oke, semoga sampai sini jelas. Dan yang terakhir yaitu untuk mengantisipasi anakan burung emprit dimakan kembali tikus. Oke, sudah jelas, semoga sampai sini paham. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu beberapa kesalahan yang saya lakukan ya, dari perawatan burung gereja ya, ketika saya mencoba untuk kembali lagi melolohi anakan burung gereja. Dan ada beberapa kesalahan yang secara tidak sengaja saya lakukan sehingga burung gereja tersebut makin gede itu makin gerapakan ya, aslina sahabat ya, kacau pokoknya. Nah itu ya, oke, kita langsung bahas. Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau misalkan nantinya pengalaman ini kurang ya, silakan bisa sahabat tambahkan ya di kolom komentar apa-apa saja yang menjadikan burung gereja setelah besarnya itu justru malah giras. Nah, tapi sebelum ke sana kita sepakati dulu ya, bahwasannya karakter alami anakan burung gereja ataupun burung gereja ya memang giras. Waktu itu pun saya merawat sahabat ya, dan sudah besarnya giras ya. Nah, yang sekarang saya selalu coba untuk usahakan agar burung-burung gereja tersebut itu selalu bisa jinak. Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi kesalahan-kesalahan tidak disengaja oleh saya dan tidak disadari oleh saya, sehingga burung-burung tersebut setelah besarnya itu malah jadi gerapakan. Nah, apa saja itu? Yang pertama ya, yaitu ini yang jelas nyata, masalah penyimpanan si sangkar burungnya sahabat ya. Karena sangkar burung yang saya pakai untuk burung-burung gereja anakannya
saya simpennya di kamar yang tentunya jarang aktivitas kita ya, orang-orang di rumah. Seperti itu sahabat ya. Jadi saya nyimpennya itu di kamar ya, walaupun saya antisipasi dengan memakai kurung yang agak kecil. Nah, tapi kesalahan yang tidak saya sadari, yang tidak saya sengaja tersebut ya, itu karena saya menyimpan sangkar burungnya itu di kamar. Itu kesalahan yang secara tidak sengaja saya lakukan yang pertama. Oke, semoga sampai sini paham. Salah sahabat ngobrol. Kemudian yang kedua ya, yang kedua itu harusnya walaupun kita memelihara lebih dari 1 ekor, burung-burung gereja itu tidak diperlihatkan satu sama lain ya. Yang tujuannya untuk apa ya, agar burung tersebut itu teka bawa sakaba-kaba ya. Artinya teka bawa sakaba-kaba di sini itu nggak ikut-ikutan ya. Kalau saudaranya terbang pasti ikut terbang, itu pasti ya. Dan ada leadernya juga. Kalau leadernya pika sebelen gitu, kadi pasti ngikut sahabat. Nah, jadi usahakan burungnya tersebut itu dipisahkan walaupun kita memelihara lebih dari 1 ekor. Nah, jadi kesalahan yang kedua itu karena saya tidak memisahkan anakan-anakan burung tersebut. Untuk selalu saya usahakan jinak ya ketika menginjak burung-burungnya itu dewasa. Semoga sampai sini paham ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang secara tidak disengaja juga ya, kurangnya interaksi pasca burung-burung tersebut saya bawa mudik liburan sahabat ya. Jadi kurang adanya interaksi, kurang lebih 4 hari saya kurang intens untuk melolohinya ya, sehingga burungnya itu ya apa ya, belajar makan sendiri lah. Jadi naruli alamnya itu timbul ya. Nah, itu maksudnya. Semoga sampai sini paham. Nanti saya akan perjelas sahabat ya. Selain dari itu, di beberapa hari juga gitu kan ya, saya tidak selalu memberinya makan di tangan saya ya. Jadi ketika saya malas mengeluarkan burung-burung tersebut, saya hanya memberi makannya di dalam sangkarnya gitu. Nah, itu kemungkinan besar menjadi salah satu penyebab ya burung-burung tersebut itu pada akhirnya giras ya setelah beranjak ke remaja. Nah, itu sahabat. Nah, kemudian yang secara tidak sengaja juga membuat burung-burung itu takut dan kaget ya, itu yang saya alami. Untuk selengkapnya ya, karena ini juga melihat waktu, ini udah hampir 9 menit dan kurang kondisi ya, nanti saya akan perjelas. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan nah, dari pembahasan pertama ya, tujuan saya memindahkan sangkar burung emprit dari sangkar ternak ke sangkar harian tidak lain yaitu yang pertama untuk lebih mudah mengabadikan momen-momen ataupun mendokumentasikan ya gambar-gambar maupun video-video yang nantinya jadi bahan edukasi untuk sahabat semua ketika belajar memprediksi anakan-anakan burung tersebut ya, dari sisi jenis kelaminnya. Yang kedua, untuk melatih adaptasi tempat ya, dan untuk membiasakan kembali ataupun belajar sedikitnya berinteraksi dengan kita orang-orang yang ada di rumah, yang tujuannya tidak lain agar burung tersebut minimal kedepannya tidak takut lalu lalang aktivitas kita di rumah. Nah, itu ya. Yang ketiganya, antisipasi dari tikus-tikus yang selalu masuk ke dalam sangkar burung ternak ini. Nah, semoga sampai sini paham. Itu pembahasan pertama di kesimpulannya. Kemudian untuk pembahasan keduanya, kesimpulannya seperti ini ya. Hal-hal yang harus dihindari dari apa yang tadi saya katakan. Yang pertama ya, kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya interaksi yang saya lakukan ke burung-burung ya. Interaksi di situ itu ketika saya memberikan makannya tidak di tangan ya, tapi ketika saya malas saya berikan langsung di dalam sangkarnya. Nah, itu yang secara tidak sengaja saya lakukan ya, sehingga burung-burung tersebut sudah besarnya itu malah giras tuh ya.
Kemudian ya, disimpan di tempat yang sepi sangkarnya. Jadi itu juga yang secara tidak langsung saya lakukan, sehingga burung-burung tersebut itu kurang bisa adaptasi ya dengan orang-orang lain. Hanya sama saya saja jinaknya, sedangkan sama orang lain kadang takut dan kaget. Nah, seperti itu sahabat. Ya. Yang selanjutnya yaitu tidak dipisah. Ya, tidak dipisah. Ya, memang saya akui dan saya amati, harusnya saya memisahkan nih burung-burung tersebut agar satu sama lain tidak saling melihat dan tidak kaditu kadieu sahabat. Ya, jadi saya terlalu banyak mengumbar juga. Ya, mengumbar juga burung-burung tersebut sehingga naluri liarnya keluar dan ya akhirnya burung tersebut itu agak giras dan ya giras sahabat, seperti itu. Ya, ini burung walet sahabat, kurilingan wae. Nah, itu ya yang selanjutnya secara tidak langsung membuat kaget dan takut. Nah, untuk selebihnya saya akan perjelas lebih singkat ketimbang video ini di pertemuan yang akan datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru nantinya yang ditanyakan. Untuk hari ini karena memorinya sudah penuh sahabat, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.